Bab 921. Xiang Shaoyun hanya menyerap sehelai kecil energi esensi bumi mistik. Dengan demikian, di bawah penekanan penuhnya, dia perlahan mengalahkannya dan menggabungkannya dengan energi astralnya. Akhirnya, untaian energi itu menyatu dengan energi astralnya, menandakan bahwa dia telah berhasil menyatukannya. Bintang buminya mulai tumbuh, meningkatkan jumlah yang bisa ia peroleh dari kultivasi selama beberapa bulan atau bahkan setahun penuh. Seperti bintang emas, bintang bumi itu juga mulai memancarkan energi jahat yang pekat, memberinya kekuatan penghancur yang terpendam. Xiang Shaoyun menyerap beberapa untaian energi esensi bumi mistik lagi, dan setelah beberapa kali menderita, bintang buminya akhirnya mencapai batas ranah kultivasinya saat ini. Dia tidak lagi dapat memadatkan energi tersebut, dan dia menghentikan penyerapan. Dari 9 bintangnya, bintang bumi, api, dan gelap telah mencapai batasnya. Bintang-bintang lainnya juga telah mencapai puncak tingkat kultivasinya saat ini, hanya sedikit lagi dari mencapai batasnya juga. Dia hanya perlu menghabiskan waktu untuk mendorong bintang-bintang lainnya hingga batasnya sebelum dia dapat mencoba untuk maju ke tahap ke-8. Karena ia telah memahami 9 kedalaman, ia menyerap energi lebih cepat daripada banyak kultivator. Dalam rencananya, ia hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 bulan untuk mendorong dirinya ke tahap selanjutnya. Dia mengakhiri sesi kultivasi dan bergumam, ada formasi di sini yang bukan dibuat oleh kera kuat itu. Pasti ada orang lain yang pernah berada di sini sebelumnya. Di mana orang itu? Dia mengamati sekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan siapapun, bahkan mayat pun tidak. Hal itu sangat membingungkannya. Pandangannya kemudian kembali tertuju pada energi esensi bumi mistik. Penglihatannya menembus gumpalan energi itu, dan dia melihat bayangan samar sesuatu yang melayang naik turun, seolah-olah sesosok figur sedang duduk bersila. Jangan bilang ada mayat di sana. Xiang Shaoyun terdiam. Segala sesuatu akan hancur saat bersentuhan dengan gumpalan energi itu. Hanya seorang santo yang mungkin tidak takut padanya. Tapi sepertinya ada sosok di dalamnya. Benarkah ada seorang ahli super yang sedang berkultivasi di dalam sana? Setelah berpikir sejenak, Xiang Shaoyun mulai bertanya-tanya apakah yang dilihatnya hanyalah ilusi. Ia hanya melihat bayangan samar yang segera menghilang. Fokusnya saat ini seharusnya adalah memikirkan cara untuk mengumpulkan energi esensi bumi mistik ini agar dapat digunakan untuk menempa fondasi jiwanya di masa depan. Dia menghunus pedang suci bercahayanya dan menggali dinding-dinding di sekitar energi esensi bumi mistik. Dinding-dinding ini terbentuk dari kristal spiritual bermutu tinggi, dan siapapun akan terpesona hanya dengan melihatnya. Setelah Xiang Shaoyun selesai menggali dinding permukaan di sekitar energi esensi bumi mistik, dia menggunakan lautan kosmos astralnya untuk menarik seluruh ruang ke dalam, yang sangat berbahaya. Jika lautan kosmos astralnya tidak mampu menahan kekuatan energi esensi bumi mistik, ia akan membusuk, dan bukan hanya lautan kosmos astralnya yang akan hancur. Seluruh dirinya pun akan membusuk. Bisa dikatakan bahwa ini adalah keuntungan besar yang datang bersamaan dengan risiko besar. Jika dia berhasil, keuntungannya akan sangat besar, dan jika dia gagal, nyawanya akan menjadi harganya. Pada akhirnya, Xiang Shaoyun berhasil. Ketika energi esensi bumi mistik memasuki lautan kosmos astralnya, energi itu tidak berubah. Seperti semua energi tersimpan lainnya, energi itu tetap diam, dan kekuatan pembusukannya berkumpul di sekelilingnya sendiri alih-alih menyebar dan menyebabkan malapetaka. Benar sekali, lautan kosmos astral dapat menampung segalanya. Energi esensi bumi mistik mungkin menakutkan, tetapi tinggal di lautan kosmos astral sama saja baginya seperti tinggal di dunia luar. Itu tidak akan membahayakanku, kata Xiang Shaoyun dengan puas. Kemudian ia memanggil kera perkasa, Aikai, Mani, dan ketiga burung itu ke dalam gua dan menyuruh mereka menambang kristal roh di dalam gua. Ia telah memutuskan untuk membersihkan gua dari kristal-kristal itu secara menyeluruh, tanpa meninggalkan apapun. Kera perkasa itu agak enggan, tetapi ia tidak punya pilihan selain menurutinya. Saat menambang kristal spiritual, Xiang Shaoyun juga menemukan beberapa tumbuhan elemen bumi yang tumbuh di dalam gua. Dia menyuruh ketiga burung itu memakannya, hanya menyisakan 3 rumput penambah kekuatan tingkat penguasa yang dia tanam di dekat energi esensi bumi mistik di lautan kosmos astralnya. Rumput-rumput penambah kekuatan tumbuh berdampingan dengan kera kuat di dalam gua. Jika seorang kultivator bumi mengonsumsinya, kekuatan kultivator tersebut akan meningkat pesat. Namun, peningkatan kekuatan itu hanya akan berlangsung sekitar 1 jam. Meskipun demikian, dalam situasi hidup dan mati, mengonsumsi satu ramuan tersebut dapat memungkinkan seseorang untuk membalikkan keadaan. Seluruh urat kristal spiritual tersebut menempati area sekitar 30 meter kubik, dengan setiap meter kubik berisi sekitar 1000 kristal spiritual. Secara keseluruhan, mereka telah memperoleh sekitar 30.000 kristal spiritual berkualitas tinggi setelah menambang seluruh urat tersebut hingga bersih.
30.000 mungkin tidak tampak seperti angka yang besar, tetapi kristal spiritual kelas tinggi bernilai lebih dari 10 kali lipat nilai kristal spiritual kelas menengah. Dengan demikian, orang hanya bisa membayangkan nilai dari apa yang telah mereka tambang dari gua tersebut. Xiang Shaoyun telah memberikan hampir semua kristal spiritualnya kepada Raja Api Merah. 30.000 kristal spiritual tingkat tinggi itu sangat cocok untuk mengisi kembali persediaan kristal spiritualnya. Rahasia kuat, aku punya misi untukmu. Jika kau bisa menyelesaikannya, kau akan mendapatkan kembali kebebasanmu. Aku juga akan memberimu kesempatan untuk menjadi kuat. Jika kau membangkang, aku akan membunuhmu sekarang juga, kata Xiang Shaoyun. Kera perkasa itu adalah asisten yang cukup membantu, tetapi bagi Xiang Shaoyun saat ini, kera itu tidak terlalu penting. Apa misinya? Tanya kera perkasa itu. Bimbing ketiga burung kecil ini untukku dan bantu mereka tumbuh secepat mungkin. Kuharap saat aku melihat mereka lagi, mereka sudah menjadi kaisar atau lebih kuat, kata Xiang Shaoyun sambil menunjuk ketiga burung itu. Bos, apakah Anda akan meninggalkan kami? Tanya ketiga burung itu dengan cemas. Bodoh. Kau terlalu lemah, jadi kau tidak akan bisa mengasah dirimu dengan baik jika tetap berada di sisiku. Kera kuat adalah tiran lokal di sini dan mengolah elemen yang sama dengan kalian bertiga. Dengan bimbingannya, pertumbuhanmu akan semakin pesat, kata Xiang Shaoyun. Ia menatap kera perkasa itu dan bertanya, apakah kau setuju? Kera perkasa itu tidak berani membangkang dan menjawab, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengajari mereka. Kerjakan tugas ini dengan baik, dan kamu akan mendapat imbalan yang berlimpah, kata Xiang Shaoyun, senang dengan jawabannya. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Lagi pula, kompetisi antar 4 akademi masih sekitar 2 bulan lagi. Dia memutuskan untuk tinggal dan mengembangkan 6 bintangnya yang tersisa hingga sempurna. Pada saat kompetisi dimulai, dia harus menjadi kaisar tingkat 8. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi juara kompetisi, menyelesaikan tugas gurunya. Tubuh utamanya tetap berada di dalam gua dan mulai menyerap energi alam dunia dengan 9 kedalaman. Ia sesekali memanggil sejumlah besar energi astral dari bintang-bintang di langit, memperkaya bintang-bintang batinnya berulang kali. Meskipun begitu, dia masih belum puas dengan kemajuannya. Dia memanggil klonnya keluar dan menyuruh klon tersebut berlatih berbagai teknik pertempuran yang dia ketahui di luar gua, untuk lebih menyempurnakan kekuatan teknik pertempurannya. Dengan tubuh utama dan klonnya bekerja keras bersama, basis kultivasi dan kekuatan tempur Xiang Shaoyun tumbuh dengan pesat. Waktu berlalu, dan kompetisi 4 akademi semakin dekat. Bab 922. Akademi Bela Diri Sejati, Akademi 9 Istana, Akademi Naga Phoenix, dan Akademi Rusa Suci secara kolektif dikenal sebagai 4 akademi kuno agung. Mereka mengkhususkan diri dalam membina generasi baru para jenius untuk kerajaan. Setiap lulusan mereka pada akhirnya akan menjadi sosok yang mampu menguasai wilayah yang luas. Keempat akademi tersebut secara berkala saling berkompetisi untuk menentukan peringkat mereka. Akademi Bela Diri Sejati selalu berada di puncak, sementara Akademi 9 Istana dan Akademi Naga Phoenix bergantian menempati posisi kedua dan ketiga. Akademi Rusa Suci selalu menempati posisi terakhir. Meskipun demikian, para murid jenius dari akademi manapun memiliki harga diri yang tinggi dan pantang menyerah. Tak seorang pun dari mereka mau berada di bawah siapapun, sehingga persaingan di antara mereka secara alami sangat ketat. Dan selama persaingan inilah jenius terkuat di antara mereka akan dinobatkan. Menjelang kompetisi, para murid jenius dari Akademi Naga Phoenix mengakhiri pengasingan mereka satu persatu. Mereka mempersiapkan peralatan dan perlengkapan sambil menunggu kompetisi. Xiang Shaoyun juga mengakhiri pengasingannya. Dia menyatu dengan klonnya dan duduk diam, menunggu panggilan dari gurunya. Setelah kompetisi berakhir, saatnya aku kembali dan menghabisi di Batian, kata Xiang Shaoyun dengan tatapan penuh niat membunuh. Dia sudah lama menunggu kesempatan untuk membunuhnya. Masa 10 tahun yang dijanjikan akan segera berakhir, dan tidak akan lama lagi sebelum dia bisa memenuhi sumpahnya. Dia masih belum cukup kuat untuk melawan di Batian, tetapi dengan berbagai pertemuannya yang menguntungkan selama bertahun-tahun dan bantuan dari Scarlet Flame Monarch dan Devouring Ghost, di Batian tidak akan bisa menghindari kematian. Saat ia menunggu, penjaga serigala itu menampakkan diri lagi. Xiang Shaoyun tercengang, tidak mengerti bagaimana penjaga serigala itu bisa menemukannya. Penjaga serigala itu menyadari kebingungannya dan berkata, Tuan muda, Anda membawa giok pelindung milik Tuan. Beliau dapat dengan mudah menemukan Anda. Begitu. Xiang Shaoyun tersadar. Apakah kompetisi 4 akademi akan segera dimulai? Ya. Acara itu akan diadakan setengah bulan lagi di Pulau Lonesol di Eastern Pass. Kau harus berangkat ke sana mulai sekarang. Aku akan menunggu di sana setengah bulan lagi, kata manusia serigala itu sebelum menghilang tanpa jejak. Pulau Lonesol di Eastern Pass.
Tempat apa itu? Xiang Shaoyun berseru, tetapi penjaga serigala itu sudah tidak ada di sana. Dia tampak agak murung. Ia membayangkan bahwa perjalanan ke sana juga merupakan ujian dari gurunya. Jika ia bahkan tidak bisa mencapai tempat tersebut, maka ia sebaiknya melupakan kompetisi itu. Ia mengumpulkan uang dan Aikai sebelum bergegas menuju kota Naga Phoenix. Ia harus segera mencari tahu lokasi Pulau Lone Soul sebelum memulai perjalanannya. Di kota itu, ia memasuki toko kelontong dan membeli peta wilayah kekuasaan tersebut. Banyak kota penting dan lokasi strategis wilayah itu ditandai di peta tersebut. Pulau Lone Soul, yang disebut-sebut sebagai lokasi yang dipilih oleh 4 Akademi Kuno Agung, seharusnya juga merupakan tempat yang dikenal. Benar saja, dia menemukan Pulau Lone Soul di peta. Kemudian dia bergegas menuju formasi teleportasi yang terhubung ke jalur timur. Pulau Lone Soul terletak di Laut Timur Selat Timur dan merupakan pulau yang cukup terkenal. Menurut legenda, hantu-hantu orang yang meninggal secara tidak adil akan meratap tanpa henti di pulau itu, dan orang-orang sering mendengar ratapan yang menyayat hati di sana. Oleh karena itu, para pelancong umumnya tidak berani tinggal lama di pulau itu. Orang-orang yang tinggal di pulau itu akan menghadapi berbagai kemalangan, seperti kematian dan kegilaan. Singkatnya, Pulau Lone Soul dikenal sebagai tempat yang tidak membawa keberuntungan. Namun, ada juga desas-desus bahwa pulau itu menyembunyikan peluang besar, dan harta karun yang jarang terlihat dapat ditemukan. Suatu ketika, seseorang berhasil melarikan diri dari pulau itu, dan kultivasinya kemudian mengalami terobosan secara berturut-turut. Kemudian, seseorang mengklaim bahwa harta karun langka yang mampu membantu seseorang memasuki alam penguasa, seperti batu jiwa dara dan bunga perkumpulan ilahi, dapat ditemukan di pulau itu. Karena itu, para kaisar mulai menjelajahi pulau itu untuk mencari pertemuan yang menguntungkan, tetapi sangat sedikit yang benar-benar pulang dengan membawa keuntungan. Dalam beberapa tahun terakhir, pulau itu diduduki oleh makhluk iblis air yang sangat kuat, dan mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup bahkan tidak akan mampu mencapai pulau tersebut. Dengan demikian, pulau itu menjadi tempat terlarang bagi para kultivator biasa. Namun, Xiang Shaoyun tidak menyadari keadaan di sekitar pulau itu. Dia menghabiskan beberapa hari bergegas melewati berbagai formasi teleportasi dan akhirnya mencapai kota Laut Timur, yang berbatasan dengan Laut Timur. Kemudian dia melanjutkan perjalanan tanpa istirahat dan meninggalkan kota itu. Ketika dia tiba di pantai dan bertanya tentang rute ke Pulau Lone Soul, orang-orang menghindari topik tersebut, tampaknya menyimpan rasa takut yang mendalam terhadap pulau itu. Saat Xiang Shaoyun mulai merasa cemas, sebuah suara lantang terdengar, "Tuan, apakah Anda menuju Pulau Lone Soul?" Xiang Shaoyun menoleh dan mendapati seorang wanita cantik menatapnya. Rupanya, dialah yang telah berbicara dengannya. Ia memiliki rambut ungu terang, alis seperti pohon willow, hidung mancung, bibir lembut, dan tubuh langsing. Pakaian muslin biru yang dikenakannya semakin menonjolkan sosoknya yang ramping. Ia duduk di atas singa biru dan memiliki aura kepahlawanan. 2 wanita dan 5 pria mengelilinginya. Semuanya tampak berusia 20-an, dan masing-masing adalah kaisar yang gagah berani dan tampan. Mereka jelas merupakan sekelompok kultivator jenius. Xiang Shaoyun menjawab, "Benar. Aku akan pergi ke Pulau Lone Soul." Sebelum wanita itu sempat menjawab, seorang pemuda tampan berbaju emas mencemooh, "Pulau Lone Soul bukanlah tempat yang bisa dikunjungi siapapun. Saya sarankan Anda berhenti bertanya tentang itu. Lagi pula, saat ini adalah waktu yang istimewa." Wanita berbaju biru itu tersenyum dan menambahkan, "Benar. Saat ini memang waktu yang istimewa, dan Pulau Lone Soul mungkin sedang ditutup. Sekalipun kau pergi ke sana, itu akan sia-sia. Jangan repot-repot bertanya tentang itu." "Kau berasal dari akademi mana?" tanya Xiang Shaoyun alih-alih menjawab. Kedelapan orang di hadapannya tampak tercengang, dan wanita berbaju biru yang memimpin kelompok itu menjawab, "Kami adalah murid Akademi Rusa Suci. Saya Jiang Qi, dan ini adalah saudara-saudari seperguruan saya. Apakah kalian juga murid dari Akademi Kuno?" Xiang Shaoyun menghela napas, "Tidak, sayangnya tidak. Bisakah kau mengajakku ikut? Kau tahu kami adalah murid Akademi Rusa Suci, namun kau berani meminta kami untuk membawamu ikut." "Kau sungguh berani," kata pemuda berbaju emas dengan tatapan sinis. Dia tersenyum pada Jiang Qi dan berkata, "Adik Jiang, abaikan dia. Kita harus segera berangkat, atau kita akan terlambat." "Benar. Kita sudah terlambat dan ketinggalan kapal akademi. Jika kita tidak mempercepat laju, kita tidak akan bisa sampai di sana tepat waktu," kata pria lainnya. Di sisi lain, seorang wanita lain dengan ramah berkata, "Anak muda, sebaiknya kau kembali. Pulau Lone Soul bukanlah tempat yang bisa kau kunjungi. Tempat itu berbahaya. Lagi pula, mereka tidak akan mengizinkan orang luar masuk untuk saat ini." Xiang Shaoyun kini berusia 24 tahun,
tetapi penampilannya seperti berusia 17 atau 18 tahun. Karena itu, tidak aneh jika orang memanggilnya pemuda. Maafkan saya. Kalau begitu, saya akan berhenti mengganggu kalian, kata Xiang Shaoyun dengan ekspresi menyesal. Karena mereka tidak mau membawanya serta, dia harus memikirkan alternatif lain. Bab 923. Adik perempuan, kenapa kau masih menatapnya? Apa kau benar-benar mempertimbangkan untuk bersamanya hanya karena dia tampan? Tanya wanita lain di samping Jiangqi. Jiangqi menggelengkan kepalanya dan berkata, dia terasa cukup kuat, jadi kupikir dia adalah murid dari akademi lain. Pasti tebakanku salah. Dia merasa cukup kuat. Menurutku, dia mungkin kultivator alam langit. Bagi kita, dia hanyalah seekor semut, kata pria berbaju emas itu dengan nada menghina. Baiklah. Mari kita percepat langkah. Kita masih cukup jauh dari pulau jiwa kesepian. Kita membutuhkan setidaknya 7 hari untuk sampai, dan kita bahkan mungkin bertemu dengan binatang buas air di perjalanan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami hanya memutuskan untuk menempuh jalan ini agar bisa menempa diri di laut. Jika tidak, kami tidak akan bisa mendapatkan hasil yang layak dalam kompetisi, kata orang lain. Ayo pergi, kata Jiangqi. Anehnya, dia adalah pemimpin kelompok itu. Setelah menyatakan persetujuannya, dia memimpin mereka terbang menuju Pulau Lonesol. Tidak jauh dari situ, Xiang Shaoyun memperhatikan rombongan itu pergi. Dia ingin mengikuti mereka, tetapi dia takut mereka salah paham dengan niatnya, jadi dia memutuskan untuk bertanya kepada orang lain untuk menanyakan arah. Pada saat itu, ia melihat seorang lelaki tua sedang bekerja di sebuah perahu nelayan. Perahu nelayan itu tua dan lusuh, tetapi lelaki tua itu tetap memperbaikinya tanpa henti. Di sampingnya ada seorang gadis kecil yang membantunya di perahu. Keduanya tampak sangat bergantung satu sama lain, dan sepertinya mereka menjalani kehidupan yang sulit. Xiang Shaoyun berjalan mendekat dan berkata, Tuan, perahu ini sudah sangat tua. Seberapapun Anda memperbaikinya, kemungkinan besar perahu ini tidak dapat berlayar lagi. Saya punya uang di sini. Ambillah dan belilah perahu baru untuk Anda. Senyum mereka di wajah lelaki tua itu, membuat kerutan di wajahnya tampak semakin dalam. Ia berkata dengan penuh rasa terima kasih, anak muda. Tapi kami tidak pernah menerima penghargaan yang tidak pantas. Penolakan itu mengejutkan Xiang Shaoyun. Dia tidak menyerah dan berkata, anak kecil ini masih dalam masa pertumbuhan. Sebaiknya kau ambil uang itu dan belikan makanan yang baik untuknya. Jangan biarkan anak itu kelaparan. Gadis kecil itu menatap Xiang Shaoyun dengan mata berbinar dan berkata, terima kasih, kakak. Tapi kakek pernah bilang bahwa kita tidak boleh menerima barang dari orang asing. Kata-katanya menempatkan Xiang Shaoyun dalam posisi yang canggung. Dia ingin melakukan beberapa perbuatan baik tetapi ditolak mentah-mentah. Dia bahkan mulai merasa sedih. Anak muda, apakah kau mencari sesuatu? Tanya lelaki tua itu. Ia tampak seperti seseorang yang telah mengalami banyak hal dalam hidup, dan ia bertingkah seolah-olah ia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang mengganggu Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mengangguk dan berkata, Tuan, apakah Anda tahu di mana Pulau Lonesol berada? Kau ingin pergi ke Pulau Lonesol, anak muda? Aku sarankan kau jangan pergi. Tempat itu berhantu, kata lelaki tua itu, dengan sedikit rasa takut terlihat di wajahnya. Apakah Anda pernah ke sana sebelumnya, Tuan? Pulau itu berada di arah mana? Tanya Xiang Shaoyun, secara otomatis mengabaikan bagian akhir ucapan lelaki tua itu. Dulu waktu masih muda, aku pernah ke sana. Saat itu, aku bepergian dengan puluhan orang. Kami diterjang badai dan terdampar di pulau itu, jadi kami memutuskan untuk beristirahat di sana. Karena aku bertugas menjaga kapal, aku tidak menginjakkan kaki di pulau itu. Hampir semua yang meninggalkan kapal tewas, hanya satu yang selamat. Tapi yang selamat itu menjadi gila. Bahkan saat itu pun, ia meninggal tak lama setelah kembali ke kapal. Sebelum meninggal, ia mengaku bahwa pulau itu berhantu. Itu sangat menakutkan bagiku, jadi aku melarikan diri sendirian. Bahkan sekarang, ketika aku mengingat kejadian itu, aku masih merasakan merinding, kenang lelaki tua itu dengan tatapan ketakutan. Jangan takut, Tuan. Mungkin beberapa hantu liar sedang membuat masalah di sana. Sebagai seorang kultivator, saya tentu berkewajiban untuk mengurus hantu liar seperti itu. Tolong beritahu saya arah pulau itu, Tuan. Hanya itu yang saya butuhkan, kata Xiang Shaoyun, yang dipenuhi aura kepahlawanan. Baiklah, baiklah. Anak muda memang selalu gegabah. Pulau Lonesol terletak di timur laut sini. Jauh sekali. Jika aku harus mendayung perahuku ke sana, akan memakan waktu 2 atau 3 bulan, kata lelaki tua itu sambil menunjuk ke suatu arah dan menghela napas. Terima kasih, Tuan,
kata Xiang Shaoyun. Kemudian dia melemparkan uang itu kepada lelaki tua itu sebelum menghilang tanpa jejak. Sambil memainkan uang di tangannya, lelaki tua itu tersenyum sebelum berkata dengan mendesah, "Anak muda, kau terlalu terburu-buru. Aku juga tidak tahu di mana Pulau Lone Soul berada. Aku hanya mengatakan itu agar kau mundur karena takut. Tapi kau malah memberiku hadiah yang begitu besar atas kebohonganku. Aku malu." "Kakek, kau berbohong lagi," keluh gadis kecil itu sambil cemberut. "Ah, nak, kakekmu tidak berbohong. Aku hanya mencoba membujuknya agar tidak bunuh diri. Lagi pula, dialah yang secara sukarela memberi kita uang itu. Orang sebaik itu jarang ditemukan di zaman sekarang," puji lelaki tua itu dengan tulus. "Kakak laki-laki itu orang baik. Kita tidak seharusnya berbohong kepada orang seperti dia," kata gadis kecil itu dengan suara polosnya. "Kau benar. Itulah sebabnya kakekmu malu. Tapi Pulau Lone Soul memang benar-benar tempat yang berbahaya. Dengan mengirimnya ke arah yang salah, aku menyelamatkan nyawanya. Seperti kata pepatah, menyelamatkan nyawa lebih mulia daripada membangun pagoda 7 lantai." "Aku sama sekali tidak merasa bersalah," balas lelaki tua itu. "Oh, aku mengerti. Itu adalah kebohongan yang didasari kebaikan," kata gadis kecil itu. "Tepat sekali, kebohongan yang didasari kebaikan," lelaki tua itu buru-buru setuju. "Kalau begitu, aku juga ikut berperan dalam kebohongan kebaikan itu. Kakek, bukankah seharusnya kakek membagi setengah uang itu denganku? Anak kecil, apakah kau mencoba merampokku? Ini dana pensiun kakekmu. Jangan khawatir. Si kecil akan menabung uangnya untuk masa pensiunmu, kakek. Aku hanya akan menggunakan sedikit saja." Jika Xiang Shaoyun mendengar percakapan mereka, dia mungkin akan muntah darah karena marah. Dia bersimpati kepada keduanya setelah melihat bahwa mereka mungkin menjalani kehidupan yang sulit dan bahwa mereka bukanlah kultivator. Tetapi mereka sebenarnya telah mengarahkannya ke arah yang salah, benar-benar menyesatkannya. Saat itu, ia sedang duduk di atas Mani ketika mereka terbang di atas laut. Di belakangnya ada Aikai. Bersama-sama, kelompok itu terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah terbang terus-menerus selama 3 hari, mereka mencapai tengah lautan yang tak terbatas. Tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia yang terlihat di sekitar mereka, dan daratan pun tidak terlihat. Satu-satunya yang mereka lihat adalah birunya hamparan tak terbatas yang menghubungkan langit dan laut. Pemandangannya luar biasa, namun juga menimbulkan perasaan kesepian. Ada yang tidak beres. Kita sudah melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh selama 3 hari. Jika kita melakukan perjalanan ke arah yang benar, kita pasti sudah bertemu dengan murid-murid Akademi Rusa Suci sekarang. Namun, kita belum melihat siapapun. Apakah arah ini, sialan si penipu tua itu? Dengan kecerdasannya, Xiang Shaoyun segera menyadari bahwa dia telah ditipu. Dia berhenti, kecemasan membuncah di hatinya. Jika dia tidak bisa sampai ke Pulau Lone Soul tepat waktu, dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Pada saat itu, tuannya bahkan mungkin akan memutuskan hubungan mereka. "Tidak, aku harus memikirkan sesuatu," gumam Xiang Shaoyun. Otaknya berputar cepat, dan dia segera menemukan sebuah ide. "Uang, pergi tangkap beberapa iblis air untuk meminta petunjuk arah. Laut itu tidak kekurangan iblis air. Dia yakin iblis air itu pasti mengetahui lokasi pulau tersebut." "Tentu, bos. Kebetulan ini adalah sesuatu yang saya kuasai," kata Mani sambil meraung. Bab 924. Raungan Mani mirip dengan raungan naga. Laut bergejolak dan berputar, raungannya menunjukkan kekuatan seekor naga sejati. Ketika iblis-iblis air di dekatnya merasakan aura yang kuat, mereka melarikan diri dan berpencar ketakutan. Tentu saja, ada juga iblis air yang kuat yang memutuskan untuk menjulurkan kepalanya untuk melihat binatang iblis macam apa yang mengganggu mereka di sini. Mengaum. Seekor kaisar iblis Jiao bersisik biru tingkat atas melesat keluar dari air, memberikan balasan yang tak kenal ampun. Ia tampak tidak lebih lemah dari Mani, tubuhnya yang panjangnya lebih dari 10 meter dipenuhi kekuatan. Sisik birunya yang berkilau sangat mencolok, dan kepalanya sedikit mirip dengan bentuk kepala naga, membuatnya tampak sangat menakutkan dan megah. Tanpa perlu bicara, ia menerkam Mani. Di matanya, darah naga yang mengalir di Mani terbukti sangat menarik. Jika ia bisa melahap Mani, ia akan semakin dekat untuk berevolusi menjadi naga. Mani tentu saja bukan tipe yang menghindari pertarungan. Ia meraung ganas saat terlibat dalam pertempuran sengit dengan Jiao bersisik biru itu. Mani sudah menjadi kaisar iblis tingkat 9. Terlebih lagi, kekuatannya tidak pernah berhenti bertambah. Namun, Jiao bersisik biru ini juga bukan lawan yang mudah dikalahkan. Ia telah lama mencapai puncak ranah kaisar iblis dan mampu bertarung di atas kelasnya. Lagi pula, Jiao adalah cabang keluarga naga.
Mereka memiliki sedikit darah naga dalam garis keturunan mereka, dan mereka adalah petarung yang tangguh. Keduanya saling melilit dan saling mencabik berulang kali. Mereka berbenturan lagi dan lagi sementara aura iblis mereka menyebar keluar, menyebabkan laut bergejolak dan berputar. Di atas laut, Jiao bersisik biru memegang kendali. Manipulasi airnya memungkinkannya untuk memberikan kerusakan besar pada Mani, sedangkan Mani sendiri tidak mampu melukai Jiao tersebut secara signifikan. Pada saat itu, Mani akhirnya menjadi sangat marah. Dia meraung dan memanggil hujan petir perak, membentuk lautan petir untuk menyerang Jiao bersisik biru. Jiao bersisik biru menyadari bahwa ia tidak dapat menghadapi serangan itu secara langsung, jadi ia menyelam kembali ke dalam lautan. Gemuruh! Gemuruh! Kilat menyambar laut, menghancurkannya, menciptakan banyak gelombang setinggi puluhan meter. Gelombang beriak di mana-mana. Mani tidak berhenti menyerang. Dia juga terjun ke laut, hanya bertujuan untuk menangkap Jiao bersisik biru. Melihat Mani bertarung dengan sengit, Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, Mani sudah cukup kuat untuk bertahan. Aku penasaran apakah dia bisa mengalahkan Jiao bersisik biru ini. Jiao ini pasti tahu lokasi Pulau Lonesol. Setelah semua ini selesai, aku perlu mengunjungi pegunungan 100 binatang. Aku ingin tahu bagaimana kabar Little White. Apakah dia masih ingat bosnya? Di bawah laut, air laut terus bergejolak saat dua sosok perkasa saling berbenturan berulang kali. Permukaan laut benar-benar kacau, sebuah petunjuk akan intensitas pertempuran bawah laut tersebut. Setelah waktu yang tidak ditentukan, Mani terpaksa keluar dari air. Dia melayang di langit, tubuhnya dipenuhi luka. Darah terus menetes dari luka-lukanya. Jelas, dia telah menderita luka parah. Sebagian laut telah diwarnai merah. Tidak diketahui apakah darah itu milik Mani atau Jiao bersisik biru. Dasar jalang bodoh, naik ke sini kalau kau berani. Akan kucabik-cabik, teriak Mani. Ini benar-benar Jiao perempuan, seru Xiang Shaoyun dalam hati. Sesosok wanita cantik muncul dari dalam air. Sambil menatap uang, dia menjawab dengan tegas, turunlah ke sini jika kau berani. Putri ini akan menelanmu hidup-hidup. Ini bikin marah. Aku menolak percaya aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu, jalang. Mani sangat marah hingga ia mulai gemetar. Ia meraung dan langsung terjun kembali ke dalam air. Setelah ronde pertempuran sengit lainnya dimulai, pertarungan berlangsung jauh lebih lama daripada ronde sebelumnya. Banyak kilat menyambar dari langit, tetapi kekuatannya sangat melemah setelah memasuki laut. Lagi pula, Mani ahli dalam petir, bukan air. Laut kini menjadi medan pertempurannya, dan dia tidak dapat menunjukkan kekuatan atau kecepatan penuhnya. Dengan demikian, dia benar-benar tak berdaya karena Jiao bersisik biru itu sepenuhnya menguasai dirinya. Tak heran, Mani kembali terlempar keluar dari air setelah beberapa saat. Banyak luka baru muncul di tubuhnya, dan dia kembali gagal menangkap Jiao bersisik biru. Uang, kau tidak bisa mengatasinya, tanya Xiang Shaoyun. Dia tidak khawatir dengan luka-luka Mani. Lagi pula, orang itu memiliki kecepatan pemulihan yang luar biasa. Bahkan, Xiang Shaoyun sangat senang melihat Mani menderita kesulitan karena itu akan bermanfaat bagi perkembangannya. Setelah beristirahat sejenak, Mani terjun ke laut untuk ketiga kalinya. Sayangnya, ia tetap kembali dengan kekalahan. Jiao bersisik biru itu melayang ke permukaan laut dan menantang dengan angkuh, kau berani membuat masalah di wilayah putri ini. Kau pasti sudah lelah hidup. Jika kau membuat marah putri ini, tidak ada tempat di laut ini yang aman bagimu. Jiao bersisik biru itu sangat arogan, seolah-olah dia menguasai seluruh lautan. Kata-katanya semakin memprovokasi Mani, dan tepat ketika dia hendak menyelam ke dalam air lagi, Xiang Shaoyun berkata, Putri, kami hanya ingin menanyakan arah. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Mohon maaf. Konyol. Kau berteriak dan mengamuk di wilayahku, dan kau berani mengaku tidak bermaksud menyinggungku. Kau benar-benar berpikir Jiao bisa dengan mudah ditindas, caci maki Jiao bersisik biru itu. Tentu saja tidak. Asalkan kau memberitahuku lokasi Pulau Lonesol, kami akan pergi. Kami tidak akan mengganggumu sedetik pun. Aku bahkan akan memberimu hadiah, kata Xiang Shaoyun dengan sopan. Siapa peduli dengan hadiahmu? Saat pasukan klanku tiba, aku akan memakan kalian semua, kata Jiao bersisik biru itu dengan sombong. Mani berkata dengan tidak senang, kau pikir aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu, jalang. Ayo, naik ke udara. Lihat apakah aku bisa membuatmu tergeletak di tanah. Turunlah ke sini lagi jika kau memang sehebat itu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos kali ini, jawab Jiao bersisik biru itu dengan tegas. Mani ingin segera terjun ke bawah, tetapi Xiang Shaoyun menghentikannya dan berkata, cukup, kita tidak bisa terus membuang waktu. Pasukan Jiao akan segera datang.
Akan merepotkan jika kita masih di sini. Aikai, selesaikan ini dengan cepat. Baik, Tuan Muda, jawab Aikai sebelum melesat ke laut. Aikai sudah menjadi seorang penguasa, jadi seharusnya dia cukup kuat untuk menghadapi Jiao bersisik biru. Namun, Xiang Shaoyun jelas telah meremehkan Jiao bersisik biru. Saat Aikai menyelam, gelombang besar muncul dan menghalangi langkahnya. Jiao bersisik biru memanfaatkan kesempatan itu untuk berenang menjauh. Aikai sangat marah dan menyerang dengan ganas, mengirimkan hujan bulu ke laut, menciptakan banyak gelombang besar. Jiao bersisik biru itu sesuai dengan reputasi Jiao sebagai penguasa air. Kekuatannya setara dengan Raja Iblis. Seberapapun Aikai menyerang, dia tidak bisa melukainya. Bahkan, dia sangat marah karena provokasi tanpa henti darinya. Namun, dia tidak berani memasuki laut karena dia tidak bisa sepenuhnya menunjukkan kekuatannya di bawah air. Pada saat itu, Xiang Shaoyun merasakan kehadiran pasukan Jiao yang besar di kejauhan. Dia harus menyelesaikan ini secepat mungkin, atau mereka akan semakin tertunda. Minggir dan perhatikan. Aku akan menanganinya, kata Xiang Shaoyun sambil akhirnya memutuskan untuk bertindak sendiri. Bab 925. Manusia, kau tidak akan mampu melakukannya, ejek Jiao bersisik biru itu. Begitukah? Tunggu saja sampai aku menangkapmu. Aku akan menjadikanmu istri saudaraku, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Bos, Anda tidak bisa melakukan itu padaku. Perempuan jalang ini terlalu kejam. Aku menolaknya, kata Mani buru-buru. Dasar pengecut. Dulu, semakin ganas harimau betinanya, semakin disukai si kecil putih, kata Xiang Shaoyun ketika ia merasa uang terlalu lemah. Ia lalu melesat ke laut seperti kilat. Jiao bersisik biru itu dapat merasakan bahwa dia adalah manusia luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan mampu menjadikan kaisar iblis yang kuat dan manusia binatang bersayap sebagai pengikutnya. Tanpa ragu-ragu, dia menyelam jauh ke dalam air. Alih-alih menyelam ke bawah air, Xiang Shaoyun berhenti di permukaan dan meraih air. Dua telapak tangan biru yang besar menyapu laut, menyebabkan laut terbelah sebelum kekuatan dahsyat melilit Jiao bersisik biru dan menariknya ke atas. Mengaum, mengaum. Jiao bersisik biru itu meraung dengan ganas. Ia berulang kali meronta, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Xiang Shaoyun, hanya untuk menyadari bahwa kekuatan yang melingkupinya terlalu kuat. Selain kekerasan, ada juga kekuatan lembut di sekitarnya. Seberapapun ia meronta, ia tidak bisa melarikan diri. Xiang Shaoyun melemparkan Jiao bersisik biru tinggi ke langit. Klonnya keluar dari dahinya, dan aura penguasa yang kuat menyelimuti Jiao bersisik biru dan menahannya di udara. Dia benar-benar tak berdaya dan merasa sangat terancam. Seolah-olah manusia itu bisa menghapusnya kapan saja dia mau. Xiang Shaoyun telah melepaskan klonnya karena dia tidak ingin membuang waktu untuk Jiao bersisik biru itu. Tanpa klon, dia perlu membuang-buang usaha untuk membuatnya menyerah. Bagaimanapun, dia sudah memutuskan untuk menangkap Jiao bersisik biru itu dan menjadikannya istri Mani. Jiao bersisik biru itu akhirnya merasakan betapa mengerikannya Xiang Shaoyun. Seberapapun ia berjuang, ia tidak bisa membebaskan diri. Terlebih lagi, niat membunuh Xiang Shaoyun tampaknya semakin menguat, membuatnya semakin takut. Bawa aku ke Pulau Lone Soul, dan kau akan mendapatkan kembali kebebasanmu. Atau kau akan mati, kata Xiang Shaoyun sambil aura sovereign tingkat 6-nya menyelimuti Jiao bersisik biru itu dengan mengancam. Jiao bersisik biru bukanlah hewan berintelijen rendah. Ia secerdas manusia, dan ia tahu bahwa Xiang Shaoyun tidak sedang bernegosiasi. Jika ia berani menolak, ia akan langsung mati. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain berkata, aku akan mengantarmu ke sana. Bagus sekali. Untuk menunjukkan ketulusanmu dalam bekerja sama dengan kami, kirimkan pasukan klanmu pergi, pinta Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun dapat merasakan keberadaan makhluk-makhluk yang mampu mengancamnya di dalam pasukan. Dia harus berhati-hati. Jiao bersisik biru yang sama sekali tak berdaya itu meraung dan berkomunikasi dengan pasukan menggunakan bahasa eksklusif mereka. Pasukan itu berhenti maju, tetapi salah satu dari mereka berubah menjadi seorang pria parubaya yang tampan. Berjalan di atas air, ia melangkah maju dengan sikap heroik. Bebaskan putri itu, atau kau tidak akan bisa meninggalkan laut ini hidup-hidup, kata pria parubaya itu. Suaranya tenang, tetapi matanya yang tajam dipenuhi kilatan ganas. Jelas, dia akan mulai membunuh jika Xiang Shaoyun menolak. Xiang Shaoyun menatap pria parubaya itu dan berkata, kami tidak bermaksud jahat dan hanya mencoba untuk sampai ke Pulau Lone Soul. Namun, kami salah paham dengan putri ini, dan kami hanya membutuhkan dia untuk membawa kami ke sana. Semua ini akan berakhir setelah itu. Pria parubaya itu kuat, tetapi ketika Xiang Shaoyun mengetahui bahwa ia menyandera putri Jiao bersisik biru, kekhawatirannya berkurang.
Ia yakin pihak lawan tidak akan melawannya sampai mati dengan sandera tersebut. Paman, telan semuanya, teriak sang putri dengan penuh semangat. Sebelum dia menelan kita, kau akan mati, kata Xiang Shaoyun sambil klonnya sepenuhnya fokus pada sang putri. Begitu pihak lain mencoba melakukan sesuatu, dia akan membunuh. Pupil mata pria parubaya itu menyempit sebelum sosoknya melesat seperti embusan angin. Dia bergerak dengan kecepatan luar biasa yang tidak akan bisa ditandingi oleh penguasa tingkat 6 biasa. Namun, kemampuan insting Xiang Shaoyun bekerja dengan kekuatan penuh. Dia melihat gerakan pria parubaya itu dengan jelas dan menjauh sebelum pria parubaya itu tiba. Kemudian dia melepaskan ledakan kekuatan yang dahsyat sambil meraung, bunuh. Niat membunuh tanpa henti yang terpancar dari Xiang Shaoyun menunjukkan bahwa dia tidak main-main. Putri Jiao bersisik biru itu bisa merasakan seluruh tubuhnya dihancurkan, menyiksanya dengan rasa sakit yang hebat hingga membuatnya merintih. Pria parubaya itu tidak menyangka Xiang Shaoyun akan secepat itu. Ketika mendengar keponakannya menangis, dia segera berkata, "Berhenti. Kami akan membawamu ke Pulau Lonesol." Dia tidak akan peduli dengan Jiao bersisik biru lainnya, tetapi ini adalah keponakannya. Dia tidak punya pilihan selain peduli padanya. Bersumpahlah dengan identitasmu sebagai seorang bangsawan. Jika tidak, aku tak keberatan membiarkan kekacauan besar terjadi, tuntut Xiang Shaoyun sambil menatap tajam pria parubaya itu. Baiklah. Demi perlombaanku, aku bersumpah akan membawamu ke Pulau Lonesol. Jika aku mengingkari sumpahku, semoga garis keturunanku terputus, dan semoga aku menderita kematian dimakan oleh 10.000 cacing, sumpah pria parubaya itu tanpa ragu-ragu. Akhirnya, Xiang Shaoyun melepaskan sang putri dan berkata dengan nada meminta maaf, "Saya mohon maaf, tetapi saya tidak punya pilihan. Saya akan menyampaikan permintaan maaf yang pantas kepada sang putri setelah semua ini selesai." Kuharap kau menepati janji, bentak pria parubaya itu setelah menarik pakaiannya ke belakang. Paman, suruh bawahanmu mencabik-cabik mereka, tuntut Putri Jiao bersisik biru yang marah. Cukup. Ini akan berakhir di sini. Aku akan menyuruh bawahanku membawamu ke Pulau Lonesol. Semoga kau mati di sana, kata pria parubaya itu dengan acuh tak acuh. Kemudian ia kembali ke laut bersama sang putri. Seorang Jiao bersisik biru lainnya dipanggil untuk menunjukkan jalan kepada kelompok Xiang Shaoyun. Terima kasih banyak, kata Xiang Shaoyun sambil menangkupkan kedua tangannya. Dengan Jiao bersisik biru yang menunjukkan jalan, kelompok Xiang Shaoyun mulai bergegas menuju Pulau Lonesol. Melihat rombongan yang pergi, sang putri menggertakkan giginya dan bertanya, "Paman, apakah kita benar-benar membiarkan mereka pergi semudah ini? Apa lagi yang bisa kita lakukan?" "Aku sudah bersumpah," kata pria parubaya itu. Tatapan penuh perhatian tampak di matanya saat ia memandang sang putri. Tapi yang lain dari ras kita tidak pernah mengucapkan sumpah seperti itu. "Biar ku bawa sekelompok dari mereka untuk menelan semuanya," kata sang putri. Jelas sekali dia adalah seseorang yang akan menyimpan dendam lama. Dia telah berubah menjadi wujud manusianya. Dia cantik, tinggi, dan menawan. Mengenakan baju zirah biru, dia tampak sangat mulia. Manusia muda itu agak istimewa, jadi kita tidak bisa sembarangan mencoba melawannya. Lagi pula, pergi ke Pulau Lonesol sama saja dengan bunuh diri. Tempat itu sekarang adalah wilayah kepiting cakar berbulu. Kelompok manusia muda itu tidak akan berhasil di sana. Kita tidak perlu membuang tenaga untuk mereka, kata pria parubaya itu dengan mata menyipit. Bab 926. Di depan Pulau Lonesol terdapat kapal-kapal besar dari 4 akademi yang datang dari berbagai arah. Setiap kapal penuh sesak dengan orang. Untungnya, kapal-kapal ini cukup besar, masing-masing mampu membawa setidaknya 200 penumpang tanpa masalah. Ini murni kompetisi antar generasi baru. Setiap akademi akan mengirimkan 100 murid terbaiknya, 2 tetua, dan beberapa pengawas. Para tetua yang memimpin kelompok Akademi Naga Phoenix adalah Shadow Flash dan Feng Huosuo. Shadow Flash adalah tetua tingkat tinggi yang kuat, sementara Feng Huosuo adalah tetua biasa. Lengannya yang terputus telah tumbuh kembali, hasil dari obat suci penumbuh daging yang telah ia konsumsi. Di belakang mereka adalah para jenius dari Akademi Naga Phoenix. Bai Li Yixiao, Zhan Wushuang, Yu Kaidi, Ouyang Chuanqi, Yu Xiang, Ye Linsan, Huang Tianji, Xiao Xie, dan yang lainnya semuanya hadir. Anggota Overlord Legion seperti Han Chenfei, Tang Longfei, Xuan Yuantian, dan Yuan Suefen juga hadir. Tingkat kultivasi mereka semua telah meningkat, dengan yang terlemah berada di tingkat ke-6 alam kenaikan naga. Xuan Yuantian telah mencapai tingkat ke-7, dan dia jelas telah berkembang pesat setelah mengonsumsi beberapa harta spiritual dan aura naga yang diberikan Xiang Shaoyun kepadanya.
Kedua tetua dari Akademi Bela Diri Sejati tampak jauh lebih muda tetapi tampaknya tidak lebih lemah dari Shadow Flash dan Feng Huosuo. Bahkan, mereka tampak lebih kuat. Ini adalah bukti bahwa keduanya telah menembus alam pertempuran surga pada usia yang jauh lebih muda daripada Shadow Flash dan Feng Huosuo, yang merupakan alasan mengapa mereka mempertahankan penampilan awet muda mereka. Keduanya tampak berusia sekitar 30 tahun, seolah-olah mereka berada di puncak kehidupan mereka dengan banyak ruang untuk berkembang. Berdiri di belakang mereka adalah 100 jenius muda dengan semangat tinggi. Para pria itu luar biasa dan tampan, sementara para wanita itu menawan dan cantik. Kekuatan mereka secara keseluruhan sangat mengejutkan, karena semuanya telah mencapai setidaknya tahap ke-6. Tidak satu pun dari mereka adalah kultivator Akademi Naga Phoenix tahap ke-5, dan 18 dari mereka bahkan telah mencapai tahap ke-9. Jumlah kaisar tahap ke-9 mereka jelas 2 kali lipat dari yang dimiliki Akademi Naga Phoenix. Akademi Bela Diri Sejati benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai akademi peringkat pertama di antara 4 akademi kuno. Akademi 9 Istana juga memiliki jumlah orang yang hampir sama, tetapi ada sesuatu yang membedakan mereka dari yang lain. Para pria mereka semuanya mengenakan seragam bela diri dengan 9 istana yang disulam di punggung mereka. Para wanita tidak berpakaian seragam, tetapi mereka semua memiliki lambang 9 istana yang disematkan di dada mereka. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Akademi 9 Istana memiliki persatuan yang luar biasa baik. Adapun Akademi Rusa Suci, mayoritas muridnya adalah perempuan. Dibandingkan dengan akademi lain, mereka memiliki murid laki-laki yang jauh lebih sedikit. Setiap murid perempuan memiliki paras yang luar biasa, menyebabkan murid laki-laki dari 3 akademi lainnya memandang mereka dengan tatapan penuh iri. Saat ini, mereka dipenuhi rasa iri terhadap murid laki-laki Akademi Rusa Suci. Para murid dari keempat akademi tersebut adalah yang terbaik dari para pemuda di seluruh wilayah kekuasaan. Dengan demikian, persaingan di antara mereka secara alami menarik banyak perhatian. Para tetua dari keempat akademi tersebut terbang ke udara dan mulai memberi pengarahan kepada para murid tentang kompetisi tersebut. Pada dasarnya, mereka harus mengandalkan diri sendiri untuk melewati kepiting bercakar berbulu di pulau itu dan mencapai pusat pulau. Di sana, mereka harus menemukan ruang rahasia yang akan berfungsi sebagai medan pertempuran terakhir mereka. Banyak harta karun menanti mereka di medan pertempuran terakhir, dan para murid akan tinggal di sana selama setengah tahun. Setelah 6 bulan, para murid akan meninggalkan ruang tersebut, kembali ke pulau, dan saling bertarung untuk menentukan peringkat terakhir dan murid terkuat. Apapun bisa terjadi selama kompetisi. Para murid hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri jika ingin tetap hidup. Tidak akan ada bantuan dari luar. Kami sudah memberitahu kalian semua yang perlu kalian ketahui. Murid-murid Akademi Bela Diri Sejati, bersiaplah, kata sesepuh Akademi Bela Diri Sejati. 9 murid Akademi Istana, bersiaplah. Para murid Akademi Naga Phoenix, bersiaplah. Para murid Akademi Rusa Suci, bersiaplah. Semangat bertempur para murid melonjak, masing-masing dari mereka sangat ingin menjadi yang pertama menyerbu pulau itu dan mencapai ruang rahasia. Tetapi tepat ketika mereka hendak berangkat, kelompok Xiang Shaoyun tiba. Siapa yang berani mendekati Pulau Lone Soul? Tempat ini telah dikunci oleh keempat akademi kuno, bentak salah satu tetua. Para murid juga menoleh, dan para murid Akademi Naga Phoenix berseru kaget ketika mereka melihat siapa pendatang baru itu. Bukankah itu Xiang Shaoyun? Kukira dia sudah dikeluarkan. Kenapa dia ada di sini? Seru seorang murid Akademi Naga Phoenix. Dengan seruan itu, para murid dari akademi lain juga mengetahui identitas Xiang Shaoyun. Seseorang berkata dengan nada mengejek, jadi dia murid yang terlantar dari Akademi Naga Phoenix. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia di sini untuk membuat masalah? Sebagian besar murid tetap diam karena mereka percaya para tetua Akademi Naga Phoenix akan memberi mereka penjelasan. Ketika Ouyang Chuanqi melihat Xiang Shaoyun, ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia bergumam, orang ini menyelinap pergi sebelum bertarung denganku. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia di sini untuk mempermalukan akademi? Tuan. Han Chen Fei, Tang Long Fei, Xuan Yuantian, dan Yuan Suefen berteriak kegirangan. Ketika para murid Akademi Bela Diri Sejati mendengar perkataan mereka, salah seorang dari mereka berkata dengan nada tidak senang, siapa yang berani menyebut dirinya penguasa di depan penguasa kecil kami? Apakah dia mencari kematian? Gelar penguasa adalah sebutan yang angkuh dan banyak diidamkan oleh para pemuda yang berkuasa. Oleh karena itu, tak terhindarkan jika banyak orang menggunakannya sebagai gelar mereka sendiri. Seorang murid peringkat 10 teratas dari Akademi Bela Diri Sejati juga menyebut dirinya sebagai penguasa kecil, dan murid yang baru saja berbicara adalah pengikut setianya.
Tang Longfei menjawab dengan tegas, pemimpin kalian adalah tuan muda kecil, sedangkan pemimpin kami adalah tuan agung. Dari situ, jelas bahwa tuan muda kecil kalian hanya pantas menjadi adik laki-laki tuan agung kami. Haha, kau benar. Kurasa tuan kita tidak akan keberatan, kata Xuan Yuantian sambil tertawa terbahak-bahak. Kau sedang mencari kematian, teriak murid Akademi Bela Diri Sejati yang marah. Tidak perlu terlalu mempermasalahkan murid yang ditinggalkan oleh Akademi Naga Phoenix, kata seorang pemuda dari Akademi Bela Diri Sejati dengan acuh tak acuh. Bajingan, apa yang barusan kau katakan? Tang Longfei, Xuan Yuantian, dan Yuan Suefen sangat marah. Pada saat itu, Tetua Akademi Bela Diri Sejati berkata kepada Shadow Flash dan Feng Huosuo, ini adalah urusan internal Akademi Naga Phoenix kalian. Tangani dengan cepat. Jangan buang waktu semua orang. Jangan khawatir. Karena dia adalah murid yang diusir, dia tidak lagi ada hubungannya dengan kita. Semua murid boleh masuk. Jika dia berani masuk ke pulau ini juga, kalian bebas membunuhnya tanpa ampun, kata Feng Huosuo. Semua orang mengerti maksud Feng Huosuo. Jelas sekali, pendatang baru itu tidak disambut baik oleh para tetua di akademinya sendiri. Bahkan, mereka bersikap bermusuhan terhadapnya. Dalam hal ini, masalah ini menjadi jauh lebih mudah diselesaikan. Aku ingin melihat siapa yang berani membunuh murid guruku, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Bab 927. Xiang Shaoyun tiba dengan menunggangi ombak, atau lebih tepatnya, ia menunggangi Jiao bersisik biru. Jiao bersisik biru itu menempel dekat permukaan laut, sehingga tampak seperti ia sedang menginjak air. Ia gagah berani dan mulia, wajahnya yang muda, dipadukan dengan tubuhnya yang ramping dan langsing, membuatnya tampak seperti anak dewa. Ia benar-benar terlihat seperti pemuda yang luar biasa. Ia berdiri tegak dengan tangan terlipat di belakangnya, dan matanya yang tenang seolah mengandung spiritualitas yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Para murid perempuan terpesona melihatnya, bahkan beberapa di antaranya jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Betapa tampannya pemuda ini. Bagaimana mungkin Akademi Naga Phoenix mengusirnya? Sungguh disayangkan. Bukankah akan lebih baik jika dia bergabung dengan Akademi Rusa Suci kita? Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Mungkin dia hanya punya penampilan bagus tanpa bakat. Terlebih lagi, dia pasti telah melakukan kejahatan besar sehingga Akademi Naga Phoenix mengusirnya. Sebagian besar orang yang berbicara adalah murid Akademi Rusa Suci. Lagi pula, ini adalah akademi dengan murid perempuan yang mayoritas. Mereka juga memiliki beberapa murid laki-laki yang tampan di antara mereka, tetapi hanya sedikit yang seistimewa Xiang Shaoyun. Jiang Qi dan kelompoknya juga melihat Xiang Shaoyun, dan ekspresi keheranan terpancar di mata mereka. Mereka jelas tidak menyangka Xiang Shaoyun benar-benar akan datang. Ternyata dia adalah murid yang terlantar dari Akademi Naga Phoenix. Namun, mereka semua telah mendengar apa yang dikatakan Tetua Akademi Naga Phoenix. Mereka merasa bahwa Xiang Shaoyun tidak bijaksana datang, tetapi mereka lebih terkejut lagi ketika seorang ahli lain datang untuk membela Xiang Shaoyun. Pendatang baru itu tak lain adalah penjaga serigala. Dia telah menunggu dalam persembunyian untuk kedatangan Xiang Shaoyun sebelum menunjukkan dirinya. Siapakah kau? Tanya sesepuh dari akademi lain. Ekspresi tidak menyenangkan terpampang di wajah Shadow Flash dan Feng Huosuo. Mereka tidak menyangka akan melihat penjaga serigala di sini. Penjaga serigala itu mengabaikan semua orang dan mendarat di hadapan Xiang Shaoyun. Dia berkata dengan hormat, Tuan Muda, selamat atas kedatangan Anda. Selanjutnya, Anda harus melewati kepiting bercakar berbulu dan sampai ke ruang rahasia di pulau itu. Anda akan masuk dan bertarung untuk mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Terakhir, Anda akan mengambil bagian dalam kompetisi 4 akademi dan bertarung untuk peringkat pertama. Oke, mengerti, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Ketika yang lain mendengar apa yang dikatakan penjaga serigala itu, mereka menunjukkan ekspresi ketidaksenangan yang jelas. Seorang tetua dari Akademi 9 Istana berkata, apakah kau mencoba merusak persaingan antara keempat akademi? Apa gunanya membuang waktu berbicara dengannya? Tendang saja mereka, kata seorang tetua Akademi Bela Diri Sejati dengan kesal. Para tetua Akademi Naga Phoenix, ini urusan internal kalian. Kalian harus menanganinya sendiri, kata seorang tetua perempuan berpakaian indah dari Akademi Rusa Suci. Shadow Flash mengangguk dan menatap penjaga serigala itu dengan kilatan jahat di matanya. Dia berkata, penjaga serigala senior, apa maksud semua ini? Apakah Anda membuat masalah untuk akademi kami? Singkirkan dia sekarang juga. Ketika yang lain mendengar Shadow Flash memanggil penjaga serigala itu sebagai seorang tetua, mereka terkejut. Seorang murid yang terlantar dan seorang tetua. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Penjaga serigala itu memandang Shadow Flash dengan jijik sebelum mengamati para tetua dari akademi lain.
Sebuah token muncul di tangannya saat dia berkata, "Ini token tuanku." Dia berhak atas kuota dalam kompetisi keempat akademi. Tuan mudaku akan mewakili tuanku seorang diri, bukan salah satu dari akademi manapun. Token itu bukanlah token Akademi Naga Phoenix. Melainkan, itu adalah token kuno yang memancarkan aura purba. Token itu tiba-tiba bersinar dan membentuk simbol kuno di langit. Aura agung menyebar keluar, mencapai segala tempat dan membuat semua orang ingin berlutut menyembah simbol tersebut. Seolah-olah kekuatan kuno telah turun ke atas mereka, dan tekanan yang terpancar dari simbol itu sangat mengerikan. Para tetua dari keempat akademi itu berseru dengan cemas, "Token penjaga. Apa kau tidak menunjukkan rasa hormatmu di hadapan token penjaga?" bentak penjaga serigala itu dengan dingin. Para tetua yang berjumlah banyak itu buru-buru memberi hormat dan berkata, "Salam, Tuan Pelindung." Para pengawas dan murid benar-benar bingung, tetapi mereka mengikuti jejak para tetua ketika melihat mereka memberi hormat. Dalam hati, mereka bertanya-tanya, siapakah pelindung agung ini? Mengapa dia begitu penting sehingga semua tetua menunjukkan rasa hormat kepadanya? "Apakah Anda keberatan jika tuan muda saya mendapatkan tempat di kompetisi ini?" tanya penjaga serigala itu dengan angkuh. "Tidak, kami tidak punya masalah," jawab para tetua dengan tergesa-gesa. "Bagus. Tuanku mengatakan bahwa tuan muda ada di sini untuk menempa dirinya sendiri. Kalian tidak perlu membatasi murid-murid kalian dan tidak perlu memberinya perlakuan khusus. Siapapun yang mampu mengalahkan atau merampoknya boleh melakukannya. Tuanku tidak akan membalas. Tentu saja, itu dengan syarat kalian para orang tua tidak ikut campur," kata penjaga serigala itu. Senyum di wajah Xiang Shaoyun sirna ketika mendengar kata-kata penjaga serigala itu. Ia masih merasa bangga dengan status gurunya, tetapi perasaan itu tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba ia menjadi sasaran semua murid. Menjadi sasaran mereka jelas bukan kabar baik baginya. "Kami menaati pemimpin penjaga," jawab para tetua serempak. "Baiklah. Kau boleh mulai sekarang," kata penjaga serigala sambil menyimpan token itu. Dia menatap Xiang Shaoyun dan berkata, "Tuan muda, saya harap Anda tidak mengecewakan Tuan." Tanpa menunggu jawaban, penjaga serigala itu menghilang begitu saja. Dengan kepergiannya, semua orang memandang Xiang Shaoyun dengan heran. Tiba-tiba, Xiang Shaoyun tampak jauh lebih misterius bagi mereka, dan mereka sama sekali tidak bisa memahami dirinya. "Sungguh mengejutkan bahwa akademi kalian masih memiliki seorang wali agung. Itu merupakan penghinaan terhadap kami," keluh seorang tetua akademi bela diri sejati. Yang disebut sebagai penjaga utama juga dikenal sebagai para penjaga. Mereka adalah yang terkuat di wilayah kekuasaan dan pernah memberikan kontribusi besar bagi perdamaian wilayah tersebut, itulah sebabnya mereka mendapatkan gelar mereka. Seseorang seperti itu mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dimanapun mereka berada. Sebagai murid dari salah satu penjaga tersebut, sangatlah pantas bagi Xiang Shaoyun untuk mendapatkan tempat dalam kompetisi tersebut. Shadow Flash dan Feng Huosuo terdiam, perasaan mereka campur aduk. Seharusnya mereka tahu bahwa merekalah yang secara pribadi telah mengeluarkan Xiang Shaoyun dari akademi. Namun kini, identitas baru Xiang Shaoyun menekan mereka hingga terasa mencekik. "Baiklah, jangan buang-buang waktu lagi. Penjaga utama hanya membutuhkan satu slot. Ini sama sekali bukan masalah," kata seorang tetua Akademi 9 Istana. "Benar sekali. Sudah jelas apa yang diinginkan oleh penjaga utama. Murid-murid, jangan menahan diri dan berjuanglah dengan segenap kekuatan kalian untuk apa yang kalian inginkan," kata seorang tetua Akademi Rusa Suci. Tepat ketika semua orang hendak berangkat menuju pulau itu, seseorang dari Akademi Rusa Suci tiba-tiba berteriak, "Bos, Anda benar-benar luar biasa. Anda memang pantas menjadi sahabat terbaikku." Haha. Bab 928. Xiang Shaoyun terkejut ketika mendengar suara itu. Dia berputar dan menoleh. Senyum penuh kegembiraan terpancar di wajahnya saat dia berkata, "Xia Liuhui, kenapa kau di sini, nak?" Suara itu milik seorang murid dari Akademi Rusa Suci, dan murid itu tak lain adalah Xia Liuhui, sahabat baik Xiang Shaoyun selama masa studinya di Istana Balai Bela Diri. Bertahun-tahun yang lalu, keduanya berpisah dan berjanji untuk bertemu di Dusun Xia 7 tahun kemudian. Masa 7 tahun akan segera berakhir, jadi Xiang Shaoyun berencana mengunjungi Xia Hamlet setelah kompetisi. Namun, yang mengejutkan, ia malah bertemu Xia Liuhui di sana, dan itu benar-benar di luar dugaannya. Xiang Shaoyun bukan satu-satunya yang terkejut. Xia Liuhui juga sama terkejutnya. Tak satu pun dari mereka menyangka akan bertemu kembali dengan cara seperti itu. Xia Liuhui berlari dari kapal Akademi Rusa Suci, dan Xiang Shaoyun pun bergegas maju untuk menemuinya. Keduanya berhenti di depan satu sama lain dan saling melayangkan pukulan. Mereka masih terlihat sedekat seperti biasanya. "Lumayan, nak. Kau benar-benar berhasil masuk ke Akademi kuno.
Lumayan sekali, uji Xiang Shaoyun dengan ketulusan hati. Beberapa tahun yang lalu, Xia Liuhui adalah seorang kultivator alam transformasi yang baru. Saat itu, Xiang Shaoyun sudah menjadi raja. Dan sekarang, Xia Liuhui telah menyamai levelnya dan sudah menjadi kaisar tingkat 5, yang merupakan kecepatan kemajuan yang cukup luar biasa. Perlu diketahui bahwa Xiang Shaoyun mencapai tingkat kultivasinya saat ini, yaitu alam kenaikan naga tahap ke-7, setelah melalui berbagai pertemuan yang menguntungkan. Sebagai perbandingan, pertumbuhan Xia Liuhui tidak kalah lambat. Bertahun-tahun yang lalu, Xiang Shaoyun telah menitipkan Xia Liuhui di bawah pengawasan Duoji. Lalu bagaimana Xia Liuhui bisa masuk ke Akademi Rusa Suci? Anda sendiri juga berprestasi sangat baik, bos. Saya pikir saya bisa melampaui Anda dan memberi Anda kejutan besar. Sepertinya saya masih jauh dari mencapai level Anda, keluh Xia Liuhui. Penampilannya masih hampir sama seperti dulu. Dengan wajah seorang bajingan dan tubuh yang agak gemuk, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator ahli. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak berbicara, tetua dari Akademi Rusa Suci yang berpakaian indah itu berkata, "Baiklah, jika kalian sudah selesai mengobrol, kita harus segera berangkat. Xia Liuhui, kau boleh mengajak temanmu untuk ikut bersama kami." "Ya, tetua," jawab Xia Liuhui dengan penuh semangat sebelum menarik Xiang Shaoyun menuju kelompok Akademi Rusa Suci. Pada saat itu, beberapa orang dari Akademi Naga Phoenix terbang mendekat dan berteriak, "Penguasa tertinggi." Mereka tidak lain adalah Ouyang Chuanqi, Han Chen Fei, Tang Long Fei, Xuan Yuantian, dan Yuan Suefen. "Kita akan bicara di pulau itu. Kita tidak seharusnya menahan semua orang," kata Xiang Shaoyun. "Murid-murid Akademi Naga Phoenix, maju." Suara Shadow Flash menggema. At perintahnya, para murid Akademi Naga Phoenix terbang meninggalkan kapal dan mulai bergerak maju menuju Pulau Lonesol. Para murid dari akademi lain melakukan hal yang sama. Mereka semua adalah kaisar muda, dan dapat dikatakan bahwa mereka adalah generasi pilar baru yang akan menopang kekuasaan. Sekarang adalah saat di mana mereka penuh semangat, dengan kemungkinan tak terhitung di depan mereka. Xiang Shaoyun mengikuti Xia Liuhui ke Akademi Rusa Suci. Pada saat itu, beberapa murid perempuan sengaja memperlambat langkah mereka dan menatapnya dengan tatapan kagum. Namun, Xia Liuhui dengan angkuh berkata, "Kakak dan adik perempuan, tolong jangan menatapku seperti itu. Aku tahu aku tampan, tapi aku orang yang pemalu." Mereka serempak mengacungkan jari tengah kepadanya. Salah satu dari mereka berkata kepada Xiang Shaoyun, "Tampan, apakah kamu tertarik menjadi pasangan kakak perempuan ini? Aku akan menjagamu dengan baik." Ia tinggi, langsing, dan menggoda, dengan tahi lalat yang menawan di bawah bibirnya. Ia cantik luar dalam. "Kakak Wei, kau tidak bisa memonopolinya untuk dirimu sendiri. Kita sudah sepakat untuk berbagi," goda wanita lain. Wanita lain yang sama-sama menawan berkata dengan suara manis, "Benar. Aku juga tertarik pada pemuda tampan ini. Kita semua harus berbagi dengannya." Ketika Xia Liuhui mendengar kata-kata mereka, dia meraung, "Ya Tuhan, sambarlah aku dengan petir. Aku lelah hidup. Terima kasih atas niat baikmu, tapi bukankah sebaiknya kita fokus mencapai Pulau Lonesol terlebih dahulu," kata Xiang Shaoyun. Pada saat itu, suara ledakan yang mengerikan terdengar di depan mereka. Jelas, pertempuran telah dimulai. Para murid perempuan berhenti bermain-main dan menyerbu ke depan, bekerja sama dengan rekan-rekan mereka untuk menyerang kepiting bercakar berbulu. Terdapat banyak kepiting cakar berbulu di pulau itu. Masing-masing sebesar batu besar, dan bersama-sama mereka tampak memenuhi seluruh pulau. 8 kaki berbulu mereka lebih menyerupai sabit yang memancarkan kekuatan liar daripada kaki. Capit mereka sangat tajam, mampu menyebabkan darah mengalir begitu mereka mencengkeram seseorang. Tidak diketahui apa yang menarik mereka ke pulau itu, tetapi mereka telah sepenuhnya menduduki pulau tersebut. Untuk mencapai pusat pulau, para murid harus melewati kepiting-kepiting itu. Ketika 400 murid mendekati pulau, puluhan ribu kepiting menyerang bersama-sama. Tidak seperti binatang buas lainnya yang bertarung secara terpisah, kepiting-kepiting itu bertarung dengan kerjasama tim yang hebat, dan koordinasi mereka cukup mengejutkan untuk dilihat. Semburan air keluar dari mulut mereka dan berubah menjadi ribuan anak panah yang terbang menuju para murid. Serangan mereka tidak bisa diremehkan. Meskipun banyak kepiting adalah Raja Iblis atau dari alam yang lebih rendah, masih ada sejumlah besar Kaisar Iblis di antara mereka. Serangan yang mereka lancarkan dengan kerjasama tim tidak mudah dihentikan. Para murid yang berjumlah banyak itu memperlihatkan kekuatan mereka dan menghujani kepiting-kepiting itu dengan teknik-teknik mematikan yang dahsyat. Gemuruh! Gemuruh! Suara ledakan bergema di seluruh pulau, dan laut di sekitarnya bergejolak dan berputar. Para murid dari keempat akademi bekerja dengan pemahaman diam-diam dan menyerang dari berbagai arah.
Tentu saja, masih ada beberapa yang memutuskan untuk bekerja secara mandiri. Mereka yang tidak memiliki cukup kekuatan mengalami luka serius, tetapi pada saat yang sama, para murid membunuh banyak kepiting cakar berbulu. Saudaraku, akhirnya kita punya kesempatan untuk bertarung berdampingan lagi, kata Xia Liuhui. Xiang Shaoyun mengangguk. Saat dia berdiri di atas mani, pedang pemangsa hiu muncul di tangannya. Kemudian, saat dia bersiap untuk bertempur, dia meraung, bunuh. Karena mereka berada di atas laut, Xiang Shaoyun memilih untuk menggunakan pedang pemangsa hiu. Menggunakan kekuatan air di lingkungannya saat ini akan sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Dia mengayunkan pedangnya beberapa kali berturut-turut, setiap ayunan membawa kekuatan untuk menghancurkan pasukan. Ketika Xia Liuhui melihat betapa kuatnya Xiang Shaoyun, dia menarik napas dalam-dalam, dan sepasang pedang muncul di tangannya. Satu panjang sedangkan yang lain pendek. Satu berwarna biru, dan yang lainnya berwarna merah. Kekuatan air dan api berputar di sekelilingnya, dan saat dia menyilangkan kedua pedang di depannya, energi pedang biru dan merah bergabung membentuk satu serangan pedang yang kuat yang melesat di udara. Bab 929. Xia Liuhui hanya memiliki fisik bintang 4, dan dia pernah menjadi bahan olok-olok di Akademi Rusa Suci. Namun sekarang, tidak ada yang berani menertawakannya lagi. Kultivasi ganda air dan apinya telah memberinya kekuatan tempur yang tidak kalah dengan para jenius lainnya. Tidak diketahui bagaimana dia mampu mengatasi kelemahan fisiknya, tetapi jelas dia telah mengalami pertemuan yang sangat menguntungkan yang memungkinkannya untuk berkembang hingga menjadi salah satu dari 100 murid terbaik Akademi. Di Akademi Rusa Suci, Xia Liuhui menyebut dirinya Kaisar Pedang Matahari Bulan. Dan saat ini dia menunjukkan kekuatan yang layak untuk julukan itu. Xiang Shaoyun yang berada di dekatnya dapat merasakan kekuatan Xia Liuhui. Dia bukan lagi si gendut lemah dan pengecut yang sama seperti di Istana Balai Bela Diri dan Paviliun Tepi Awan. Sepertinya Duoji telah mengajarinya dengan baik, keluh Xiang Shaoyun dalam hati. Dia tidak berdiri termenung. Dengan pedang pemangsa hiu di tangan, dia mulai menebas sambil maju. Satu-satunya tujuannya adalah memasuki ruang rahasia secepat mungkin dan merebut peluang menguntungkan yang menunggu di dalamnya. Kepiting bercakar berbulu itu bukanlah lawan yang mudah. Dengan jumlah mereka yang banyak, mereka melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah para murid. Para murid mulai kesakitan akibat serangan tanpa henti itu, dan bahkan Xiang Shaoyun terpaksa mengambil posisi bertahan untuk menghindari cedera lebih lanjut. Para murid semuanya membuktikan diri sebagai anak-anak ajaib. Mereka mulai menggunakan kartu andalan masing-masing dan menerobos perimeter pertahanan kepiting. Di antara para murid, murid-murid Akademi Bela Diri Sejati tampak paling gagah berani. Kepiting bercakar berbulu yang menghadapi mereka tidak mampu menghentikan serangan mereka, dan perimeter pertahanan mereka adalah yang pertama kali jebol ketika murid-murid Akademi Bela Diri Sejati membuka jalan berdarah menuju pulau itu. Para murid Akademi 9 Istana adalah kelompok kedua yang berhasil menembus batas, sementara Akademi Naga Phoenix dan Akademi Rusa Suci tertinggal di belakang. Dari sini saja, kita bisa melihat kekuatan sebenarnya dari keempat akademi tersebut. Sepertinya murid-murid kita masih lebih berani dan lebih hebat dalam bertarung, kata seorang pengawas Akademi Bela Diri Sejati dengan angkuh. Akademi 9 Istana kita akan segera menyusul, jawab seorang pengawas Akademi 9 Istana. Sementara itu, para pengawas Akademi Naga Phoenix dan Akademi Rusa Suci terlalu malu untuk mengatakan apapun. Menurut mereka, bersaing melawan dua akademi teratas itu terlalu sulit. Tiba-tiba, sesuatu berubah. Para murid Akademi Rusa Suci tiba-tiba meledak dengan kekuatan dahsyat dan membuka jalan mereka sendiri. Tak lama kemudian, mereka menyusul para murid Akademi Naga Phoenix. Dari momentum mereka, bahkan tampak seolah-olah mereka akan segera menyalip para murid Akademi Naga Phoenix. Para tetua dan pengawas melihat pergerakan mereka, dan ekspresi mereka berubah. Pandangan mereka semua tertuju pada seorang pemuda yang tak lain adalah Xiang Shaoyun. Dia bertarung dalam kondisi optimal. Saat ia menggunakan serangan 7 gelombang tumpang tindih, setiap serangannya lebih kuat dari sebelumnya, dan ia meminjam energi air dari sekitarnya untuk lebih meningkatkan serangannya. Kepiting bercakar berbulu benar-benar tak berdaya melawannya. Di sampingnya, Mani juga menyerang tanpa henti dengan banyak sambaran petir, membuat banyak kepiting bercakar berbulu melarikan diri. Pasangan manusia dan binatang itu terlalu kuat. Bisa dikatakan mereka menunjukkan kekuatan tingkat atas di antara semua murid yang hadir. Para murid Akademi Rusa Suci terdorong oleh keberanian Xiang Shaoyun dan mulai bertarung lebih sengit lagi. Jiang Qi adalah murid terkuat Akademi Rusa Suci. Dia mungkin terlihat seperti gadis kecil yang manis, tetapi baik dia maupun tunggangannya, singa biru, menunjukkan kekuatan tempur yang menakjubkan. Dia tampak cukup mampu untuk menandingi seorang penguasa tingkat keempat dalam pertempuran.
Dia juga merupakan pengguna kekuatan air yang mendalam, dan dia bahkan bisa melemahkan serangan air kepiting dan mengurangi tekanan yang dihadapi oleh murid-muridnya yang lain. Di tengah pertempuran, dia memperhatikan kekuatan murid Akademi Naga Phoenix yang terlantar itu, dan dia terkejut dengan keberaniannya. Dia ingat bagaimana dia bahkan pernah membujuknya untuk tidak datang belum lama ini. Namun, dia tidak punya waktu luang untuk duduk dan memikirkannya. Untuk saat ini, dia harus fokus melemahkan serangan kepiting cakar berbulu agar pemuda di barisan terdepan kelompok mereka dapat memberikan kerusakan sebanyak mungkin pada kepiting-kepiting tersebut. Tentu saja, Jiang Qi bukanlah satu-satunya jenius di antara murid-murid Akademi Rusa Suci. Ada beberapa orang luar biasa lainnya juga. Bersama-sama, mereka menerobos barisan kepiting bercakar berbulu, maju dengan momentum yang besar. Akademi Naga Phoenix tentu saja tidak akan membiarkan diri mereka dikalahkan semudah itu. Bai Li Yixiao, Zhan Wushuang, dan para pecundang lainnya mengerahkan kekuatan mereka dan mempercepat laju serangan. Pedang kebaikan Bai Li Yixiao tak tertandingi. Dengan senyum di wajahnya dan pedang di tangan, dia melepaskan energi pedangnya tanpa kendali, meninggalkan mayat di mana-mana. Kepiting bercakar berbulu sama sekali tak berdaya melawan pedangnya. Niat bertarung Zhan Wushuang melambung ke langit, semangatnya tak tertandingi saat tinjunya mengubah banyak kepiting bercakar berbulu menjadi jiwa-jiwa yang telah mati. Kedua orang ini selalu menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Di hadapan mereka, bahkan orang-orang seperti Lei Bao tampak kecil. Namun, ada beberapa murid dari Akademi Bela Diri Sejati yang sebenarnya sebanding. Murid terkuat dari Akademi Bela Diri Sejati adalah seorang pria sederhana. Dia tidak tampan seperti Xiang Shaoyun, tidak tinggi, dan tidak tegap. Namun, ia memancarkan aura yang sangat menekan sehingga orang-orang di sekitarnya tidak berani menatapnya. Seolah-olah ia adalah seekor naga sejati. Ia bertarung dengan kasar, setiap gerakannya penuh makna. Secara keseluruhan, ia sangat menakutkan. Bahkan di antara murid-murid Akademi Bela Diri Sejati, hanya sedikit yang berani mendekatinya. Kesendiriannya dan pencariannya akan rasa kekalahan adalah sesuatu yang tidak dipahami siapapun. Namanya Guduk Qiubai, seorang maniak bela diri sejati. Selain sebagai maniak bela diri, ia juga dikenal sebagai pecandu bela diri dan iblis bela diri. Bisa dibayangkan betapa anehnya dia. Seolah-olah dia memang ditakdirkan untuk kultivasi bela diri. Dia bisa dengan cepat menguasai teknik bela diri apapun dan melepaskan kekuatan penuhnya. Bahkan, sebuah teknik di tangannya bisa melampaui kekuatan maksimumnya. Hingga hari ini, hanya sedikit lawan yang menarik perhatiannya. Pakar nomor 2 di Akademi Bela Diri Sejati adalah seorang wanita cantik. Topeng menutupi separuh wajahnya, hanya memperlihatkan setengah dari wajahnya yang mempesona. Melihatnya, seolah-olah dia setengah iblis dan setengah malaikat. Sosoknya yang menggoda sangat memikat, sangat cocok dengan kulitnya yang mulus dan putih. Tidak ada yang tahu namanya, jadi dia dikenal sebagai selir iblis. Dia memiliki banyak pendukung. Di akademi, setengah dari murid laki-laki adalah pendukungnya, dan bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa kata-kata selir iblis memiliki otoritas lebih besar daripada kata-kata seorang tetua. Dari situ, orang bisa melihat betapa termasyurnya statusnya di akademi. Murid terkuat ketiga adalah yang menyebut dirinya penguasa kecil. Dia mengklaim sebagai reinkarnasi dari penguasa kuno. Dia juga sangat kuat dengan banyak pengikut. Namun, dia masih lebih lemah dari Dugu Qiubai dalam hal kemampuan bertarung, dan dia memiliki daya tarik yang lebih rendah daripada selir iblis. Karena itu, dia menempati peringkat ketiga di akademi. Meskipun begitu, dia tak diragukan lagi kuat. Sejak bergabung dengan Akademi Bela Diri Sejati, dia tidak pernah mengalami kekalahan. Dia juga telah memburu banyak iblis dan setan alam penguasa. Dia adalah seorang pemuda berambut ungu, dan dia memiliki paras tampan. Di Akademi Bela Diri Sejati, dia dicintai oleh banyak murid perempuan, namun dia hanya memiliki selir iblis di matanya. Bab 930. Guduk Qiubai, selir iblis, dan penguasa kecil bukanlah satu-satunya murid terkenal dari Akademi Bela Diri Sejati. Ada juga beberapa yang meraih ketenaran di usia muda. Masing-masing dari mereka sekuat Bai Li Yixiao dan Zhan Wushuang. Dari situ, orang bisa melihat betapa luar biasanya para rekrutan Akademi Bela Diri Sejati. Lagi pula, akademi tersebut telah menduduki peringkat pertama selama bertahun-tahun. Dengan demikian, daya tarik untuk bergabung dengan Akademi Bela Diri Sejati jauh lebih besar daripada akademi lainnya. Banyak jenius lebih memilih bergabung dengan Akademi Bela Diri Sejati, dan dikatakan bahwa sumber daya kultivasi Akademi Bela Diri Sejati setara dengan total yang ditawarkan oleh 3 akademi lainnya. Namun, hanya murid Akademi Bela Diri Sejati yang akan tahu apakah itu benar. Akademi 9 Istana juga tidak kekurangan orang-orang aneh.
Di antara mereka, Jiu Tian, cucu kepala sekolah, memiliki popularitas terbesar. Konon, sejak lahir, ia telah membentuk resonansi dengan formasi pedang 9 istana, formasi pedang tertua di akademi tersebut. Formasi itu dikenal sebagai formasi pedang yang tak tertandingi, dan diciptakan oleh kepala sekolah pertama mereka. Jiu Tian telah membentuk resonansi dengan formasi tersebut sejak lahir, dan dia bahkan perlahan-lahan menguasai formasi itu seiring bertambahnya usia. Dia dapat membentuk formasi lengkap sendirian, memberinya kemampuan untuk memanen kepala siapapun dalam radius 5.000 km. Dia juga dapat membunuh mereka yang berada di level jauh di atasnya, dan dia tampak tak terhentikan. Selain Jiu Tian, akademi tersebut juga memiliki beberapa orang luar biasa lainnya yang berasal dari berbagai organisasi kuat di wilayah kekuasaan. Secara perbandingan, susunan anggota Akademi Rusa Suci tampak lebih lemah. Mereka hanya memiliki 4 kultivator alam kenaikan naga tahap 9, dengan Jian Qi sebagai yang terkuat. Dia memiliki fisik bintang 9 tingkat dasar, dan dia juga memiliki fisik air bawaan. Dengan demikian, dia lahir dengan kedekatan dengan elemen air. Dia telah memahami kedalaman air sejak lama dan merupakan dewi terkuat di Akademi Rusa Suci. 3 lainnya bukannya lemah, tetapi mereka hanya sebanding dengan Yu Ziyang, Ouyang Chuanqi, dan Huang Tianji, atau bahkan mungkin sedikit lebih lemah dari mereka. Selain para orang aneh ini, murid-murid lain dari keempat akademi juga bukan orang yang bisa diremehkan. Mereka semua adalah anak-anak ajaib yang telah membedakan diri dari ribuan, atau bahkan puluhan ribu, rekan sebaya mereka. Setiap orang memiliki kartu truf yang berbeda, dan seorang kaisar tingkat rendah bisa saja membunuh seorang penguasa secara tiba-tiba. Dengan demikian, seseorang tidak bisa meremehkan murid manapun. Pada saat itu, sebagian besar murid telah tiba di dekat pusat pulau. Para ahli di antara kepiting bercakar berbulu akhirnya menunjukkan diri. Kaisar Iblis ini mulai melawan para murid dari jarak dekat, dan bahkan Raja Iblis pun muncul. Kaki mereka menyerupai sabit, dan capit mereka bahkan lebih menakutkan. Beberapa murid terbelah menjadi 2 saat capit itu menangkap mereka, membuat pulau itu berlumuran darah. Xiang Shaoyun bertarung di barisan terdepan kelompok Akademi Rusa Suci. Dia telah menghalangi banyak bahaya bagi mereka, menyebabkan para murid Akademi Rusa Suci merasa agak bersalah. Tetapi lebih banyak lagi dari mereka yang merasa berterima kasih. Mayoritas dari mereka adalah perempuan, dan pendapat mereka tentang dirinya meningkat pesat karena dia, seorang pemuda tampan, telah menghadapi bahaya demi mereka. Sementara itu, Xia Liuhui tetap tak tahu malu seperti biasanya. Dia berteriak tanpa henti, bunuh. Jika dewa datang, kita bunuh dewa itu. Jika kepiting datang, kita bunuh kepiting itu. Aku, Xia Liuhui, tak terkalahkan. Dia memiliki kekuatan tempur yang lumayan, tetapi dia tidak terlalu mahir dalam pertarungan yang berkepanjangan. Karena itu, dia sekarang bersembunyi di belakang Xiang Shaoyun, namun mulutnya tidak pernah berhenti berteriak. Dari cara dia berteriak, orang akan berpikir bahwa dialah yang membunuh semua kepiting. Wajahnya benar-benar sangat tebal. Pada saat itu, 3 kepiting kaisar tingkat puncak muncul dan menyerbu ke arah Xiang Shaoyun. Mereka mengayunkan kaki mereka yang seperti sabit ke arahnya, meninggalkan jejak di belakang kaki mereka saat mereka menebas udara. Kepiting-kepiting ini mirip dengan para ahli yang luar biasa, dan kaki mereka mengandung kekuatan Dao Agung dan memiliki kekerasan senjata kaisar. Mereka cukup kuat untuk dengan mudah menebas kaisar biasa. Alih-alih mundur, Xiang Shaoyun menyerang ketiga kepiting itu. Dengan pedang pemangsa hiu di tangan, dia menerkam mereka seperti hiu raksasa. Pedangnya seperti gigi tajam hiu, tanpa ampun memutus kaki mereka sebelum membelah kepiting itu menjadi 2. Tidak ada ketegangan dalam kemenangannya. Kemudian, Xiang Shaoyun mengamati mereka dengan inderanya dan menarik ketiga mayat itu ke lautan kosmos astralnya. Mayat mereka cukup berharga. Pandangannya tertuju pada suatu titik di bawah tempat sekelompok kepiting melindungi sebuah batu. Merasa bahwa batu itu berbeda dari batu biasa, dia mengaktifkan kemampuan instingnya dan memindainya. Seolah-olah batu itu berbulu, dengan banyak pori-pori. Bentuknya lebih mirip tumor kulit yang menjijikkan daripada batu, dan sangat aneh. Karena kepiting-kepiting itu melindungi batu tersebut dan warnanya sama dengan mereka, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Batu transformasi yang baru lahir, seru Xiang Shaoyun. Lalu dia langsung menyelam tanpa ragu-ragu. Batu transformasi yang baru terbentuk itu pada dasarnya adalah konsentrasi esensi kepiting cakar berbulu. Telur mereka juga dapat ditemukan di batu itu, dan mereka menggunakannya sebagai tempat berkembang biak. Setelah terpapar kepiting cakar berbulu dalam jangka waktu yang lama, sebuah batu akan berubah dari batu biasa menjadi batu transformasi yang baru terbentuk. Orang lain mungkin tidak tahu betapa pentingnya batu transformasi yang baru lahir itu, tetapi Xiang Shaoyun berpengetahuan luas dan sangat memahami nilainya.
Batu itu dapat digunakan untuk membiakkan sejumlah besar kepiting cakar berbulu dan memelihara pasukan kepiting pribadi. Kedua, batu itu sendiri unik dan dapat menetaskan telur binatang iblis yang belum menetas selama ribuan, atau bahkan puluhan ribu, tahun. Lagi pula, banyak makhluk iblis yang kuat mengalami kesulitan berkembang biak dan mudah mati muda. Banyak dari mereka bahkan kesulitan menetaskan telur mereka, tetapi batu ini, khususnya, dapat dengan mudah menetaskan telur mereka. Mungkin banyak orang akan meremehkan fungsi-fungsi ini, tetapi Xiang Shaoyun tahu betul bahwa banyak klan kuno menyimpan beberapa telur iblis tingkat tinggi. Setelah bertahun-tahun ditekan, telur-telur itu mungkin kehilangan vitalitas dan tidak lagi dapat menetas. Dalam keadaan seperti itu, batu transformasi yang baru lahir sangat berguna. Itulah mengapa Xiang Shaoyun sangat mementingkan batu itu. Dia tidak menyangka bahwa batu transformasi yang baru lahir akan muncul di sini. Jika orang lain juga menyadarinya, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Karena itu, dia harus mendapatkan batu itu terlebih dahulu. Dia yakin bahwa jika dia melelang batu itu, dia akan dapat menjualnya dengan harga tinggi. Lagi pula, itu adalah batu yang sangat langka. Namun, mereka yang menjaga batu itu adalah para ahli di antara kepiting bercakar berbulu. Ada lebih dari 10 kaisar dan 2 penguasa. Para murid enggan memprovokasi kelompok yang kuat itu, namun Xiang Shaoyun justru memisahkan diri dari murid-murid Akademi Rusa Suci dan menyerbu mereka sendirian. Para murid Akademi Rusa Suci kebingungan dengan tindakannya. Jangan memprovokasi mereka. Suara Jiangqi terdengar dari belakangnya. Di matanya, Xiang Shaoyun sudah menjadi bagian dari garda terdepan Akademi Rusa Suci. Namun, Xiang Shaoyun sama sekali mengabaikannya dan terus berjalan menuju batu itu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.